Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Reva di Binskuy, bincang-bincang skuy. Dan kali ini aku nggak sendirian karena ada narasumber nih. Oke, dan narasumber ini nih merupakan merupakan pengurus harian ya, pengurus harian di UKM Sinergi. Mungkin dari Kak Salsa bisa perkenalan dulu dah. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Salsa Nurhamida, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Fakultas MIPA angkatan 2022. Dan untuk di pengurus hariannya sendiri, aku diamanahi sebagai Kepala Bidang Hotil Quran. Widih, hotel berarti yang ngelukis. Ya, yang nulis-nulis yang pokoknya yang menghasilkan buah karya, mantap. Tapi satu lagi yang menjadi fun fact. Fun fact kita di malam hari ini. Betul. FYI ya teman-teman, jadi asal usul guys, Reva ini dulunya itu anak diklat aku ya, jadi jadi kita ketemu lagi Reni ya, betul. Antara ibu dan anak. Widih, aduh ibu nggak tuh kayak udah tua. Oke. Lanjut. Nah, mungkin bahasan kita malam ini nggak jauh-jauh ya dari mungkin pengalamannya Kak Salsa sendiri nih jadi pengurus harian itu kayak gimana, terus juga di bidang hotelnya sendiri nih kita kan bakalan mengupas tuntas tentang itu. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih pertama ya Kak Salsa, mungkin awal perjalanannya nih apakah di SR tuh kayak gimana gitu, mulai dari anggota pembinaan mungkin terus bisa sampai di pengurus harian nih, itu secara singkat aja gimana? Kebetulan aku join di UKM Seni Religi itu emang udah dari awal maba. Jadi maba aku langsung join ke UKM Seni Religi dan aku mengikuti pembinaan Hotel Quran. Nah, jadi udah hotel mendarah daging. Ya, sedikit bisa dibilang seperti itu. Sedikit. Tapi terus, juga masih belajar sih ya. Oke. Terus kan ada oprek tuh, oprek pengurus harian. Nah, aku ya udah join aja di pengurus harian hotel, kayak gitu sih. Berarti alasan buat bisa join ke pengurus harian itu karena emang suka gitu ke hotel, atau kayak ini kayaknya aku udah pengen nih ngajarin orang-orang gitu gimana? Motivasi buat join di pengurus hotel sih sebenarnya biar bisa lanjut juga, biar lebih konsisten aja belajarnya, tapi bukan yang ngajarin gimana gitu ya. Jadi masih sama-sama belajar. Betul. Oke, nah karena di sini aku juga anggota pembinaan ya Kak. Jadi teman-teman aku juga anggota pembinaan, tapi beda, bukan hotel karena aku tidak memiliki jiwa seni. Jadi mohon maaf. Gak apa-apa banget kalau mau join di pembinaan, sekali-kali lah main ke hotel. Ya enggak? Yuk guys, yuk. Ayo. Tapi aku ini kan pembinaan Banjani Nasyid, dan emang bener di pembinaan Seni Religi itu dia tuh nggak menggurui banget gitu loh Kak Salsa. Jadi ya emang kita belajar bareng. Terus apalagi yang menurut aku menarik banget itu adalah semua yang di anggota pembinaan itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Contohnya nih pas lomba gitu. Jadi ya udah gitu, kita benar-benar diajarin bareng, nggak kayak milih-milih gitu yang bakalan ikut lomba gitu. Keren jadi banget. Yang ikut di pembinaan UKM Seni Religi itu nggak harus kalian yang udah punya skill itu, enggak, tapi kalian yang masih mau belajar tuh juga nggak apa-apa banget. Misalnya mulai dari nol, Kak aku pengen bisa nulis bagus, kayak tadi kamu kan bilang tuh nggak punya jiwa-jiwa seni bla bla bla. Itu nggak apa-apa banget, nanti kita belajar alif dulu ya. Ya udah abis ini ya, abis podcast ini langsung isi G-form. Oke. Oke, jadi teman-teman maba nih, kalau misalnya yang dengerin podcast ini atau yang nonton podcast ini tertarik nih sama pembinaan, boleh kepoin nanti di IG-nya Seni Religi Universitas Brawijaya. Oke, kita lanjut dulu. Berarti kan Kak Salsa ini mulai yang dimana dia jadi anggota, terus jadi pengurus harian di kabinet tahun ini. Nah, ada perubahan gak sih dari sebelum jadi anggota ke pengurus harian gitu? Kalau jadi anggota itu kan ini ya, karena dulu pas masih maba itu kan juga kita di weekendnya, kebetulan weekend kan kita kan weekend juga banyak masih ospek ini itu. Jadi untuk pembinaannya sendiri
Jadi itu pembinaannya sendiri tuh masih belum yang konsisten banget. Jadi masih bolong-bolong kayak oh pembinaan hari ini belajar ini, besoknya nggak masuk lagi, kan belum konsisten gitu kan. Betul. Kalau di pengurus ini karena udah jadi pengurus ya, berarti kan kita harus mengagendakan hal-hal apa saja yang akan diajarkan ke teman-teman kan. Betul. Jadi kita harus lebih peka. Oh ini waktunya ngapain, ini waktunya ngapain, kayak gitu. Jadi kayak lebih melatih untuk apa ya, rasa tanggung jawabnya kayak gitu, terus konsisten juga kayak gitu. Nah berarti ada nggak sih pengaruh di misalnya nih kehidupan perkuliahannya Kak Salsa sendiri gitu, apalagi kan SR seni religi itu kan kayak religi banget gitu. Ya. JTT aja ya. Oke. Jadi pengaruh di perkuliahan ya. Boleh. Pengaruhnya itu teman-teman sekalian. Jadi yang kebetulan kan aku di prodi matematika ya. Betul. Di prodi matematika itu banyak teman-teman yang ngecap aku, apa sih istilahnya? Bentar. Nge-branding. Nah, brandingannya udah apa nih? Ini kayak aku tuh yang muslimah banget, yang ini banget. Apalagi pas bulan puasa. Kalau di MRP kan biasanya banyak ini ya, banyak buka bersama ya. Bentar Kak, MRP ini ada yang nggak tahu nih mungkin ya? Iya. MRP itu apa? MRP itu Masjid Raden Patah. Ya itu masjidnya UB guys. Betul. Ya. Nah jadi sendiri. Teman-teman itu selalu ada bukber nggak hari ini? Hari ini ada apa aja, bukbernya apa? Aduh kan aku nggak tahu ya. Iya, info. Jadi tempat info, iya, info ini bukber nih di bulan puasa gitu. Tapi seru nggak sih? Seru. Ada rasa antusias tersendiri. Sampai betah gitu ya, sampai lanjut ke PH kayak gitu. Kamu nanti juga lanjut ya? Shoot. Tolong ya, ini gimana nih pembicaraannya nih? Ini kayak personal aja ya, personal guys, personal. Oke. Nah, tadi kan pengaruh di KM, kegiatan kayak perkuliahan. Mohon maaf libet. Kalau di luar kampus gitu, mungkin dari backgroundnya Kak Salsa ini ada pondok kah atau kayak gimana gitu sebelumnya? Kebetulan aku mondok di kalau teman-teman boleh tahu, kok boleh tahu sih? Kalau teman-teman ya udahlah lanjutlah. Aku mondok di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad. Tapi untuk akunya sendiri, aku kebetulan di cabangnya. Pondok cabang. Di mana tuh? Pondok cabang tuh kalau teman-teman tahu Nakoa kan? Nakoa viral kan? Ya Nakoanya nih, Nakoa Suhat, Nakoa Panjaitan, Nakoa Panjaitan tuh deketnya Nakoa Panjaitan. Oh, oke, mungkin teman-teman yang tahu ya. Ya udahlah. Tapi fun fact-nya aku belum pernah tuh ke Nakoa. Jangan gitu ya, aku pun gimana ya. Udah lanjut. Lanjut. Nanti abis ini kita boleh ke Nakoa. Abis ini. Oke. Nah, tadi udah ke yang di luar kegiatan perkuliahan. Nah, ini kan PH itu berarti termasuk dalam organisasi nih ya. Tadi kan kita udah bahas soal pembinaannya kayak gimana, pengaruhnya kayak gimana. Sekarang masuk ke lingkup yang mengerucut dikit nih, yaitu kehidupan organisasinya. Nah, selama Kak Salsa ini jadi pengurus harian itu, mungkin kayak apa sih pengaruhnya buat karir gitu ke depannya? Kan ini udah semester berapa ya? Berapa nih? Semester 5. Nah, udah semester 5 udah kayak pikirannya pasti nanti magangnya gimana, karirnya kayak gimana gitu. Nah, dengan menjadi PH itu apakah berdampak gitu untuk ke ranah yang kayak gitu? Jadi pengalaman di PH tuh juga sangat membantu. Kayak kita kan mengikuti PH, mengikuti UKM Seni Religi, itu kan banyak proker-proker UKM yang melahirkan suatu kepanitiaan kan. Nah, iya betul. Dari kepanitiaan tersebut kita bisa belajar gimana sih caranya kerja sama tim, tanggung jawab, manajemen waktu, dan itu merupakan salah satu proses menuju karir yang insya Allah mudah-mudahan bagus gitu kan. Amin ya Allah. Karena
Karena apapun itu yang berawalnya baik itu pasti akan menghasilkan suatu hal yang baik. Amin. Tapi nih, aku kan pernah nih. Jadi banyak fun fact guys hari ini sebenarnya. Karena aku tuh pernah juga satu kepanitiaan sama Kak Salsa itu di MTQ UB waktu itu. Oh iya. Nah, beliau ini itu selalu menjadi humas. Bener nggak? Betul. Nah, dari passion humas itu gimana tuh? Sampai mendapatkan passion humas tuh awalnya gimana gitu? Awal mula aku jadi humas ya. Itu ini kalau di UKM Sinergi itu kan ada proker namanya Safari Hot Meal. Nah, Safari Hot Meal itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Iya, aku ikut itu. Iya kan? Iya, seru guys. Ikut ya nanti. Oke. Ikut aja nanti pokoknya kegiatannya ikut aja. Seru. Iya, dapat makan pasti. Iya, soalnya makan terus ya. Makan terus. SR itu M-nya makan, gak tahu M-nya di mana. Udah lanjut. Oke. Nah, dari Safari Hot Meal itu kan ya meskipun kepanitiaan yang nggak terlalu besar, tapi di situ sebagai humas tuh kayak harus follow up tiap hari, cari-cari ini itu. Pokoknya banyak lah yang harus dihubungi, cari sponsor juga kan. Kebetulan Safari Hot Meal itu humas merangkap cari sponsor. Oh, sponsorship. Betul. Ih, berarti keren banget sumpah sponsorship gitu. Tapi keren sih. Tapi ada nggak satu kayak posisi gitu di proker atau kegiatannya SR yang kayak kan ini brandingannya udah humas abis, sponsor abis nih, udah berapa banyak kontak sponsor nih, ya kan? Sponsor cuma sekali doang sih. Oh, sekali doang. Ya. Tapi udah mengumpulkan berapa sponsor, Bu? Sponsor kemarin Safari Hot Meal cuma satu sih ya yang tembus. Safari Hot Meal. Nah, kalau untuk humas-humas yang lain itu kan kita gak cari sponsor. Untuk humas MTQB kita nggak ada sponsor. Untuk humas GBK sponsor, divisi sponsor sama divisi humas itu terpisah. Jadi kita lebih cari media partner. Tapi gacor sih media partnernya, jujur. Nih kalau udahlah aku mau pamer lah sekarang nih. Kalau misalkan teman-teman itu ngelihat tuh tiba-tiba ada poster MTQ UB gitu tuh media partner GBK. GBK UB itu bener-bener media partner tuh banyak. Good job. Tapi emang Kak Salsa ini ya, setiap kita kepanitiaan dan itu ada media partner yang selalu tuh jarkoman media partner tiap hari kita disuruh follow. Iya kan, mana orang-orang pada males lagi suruh ngisi, apalagi itu kameramennya. Ya kan? Gak ikut-ikut guys, gak ikut-ikut. Tapi jangan gitu, testimoni aku juga pernah merasakan capek banget. Tapi ya udahlah, demi proker kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ditempatin selain humas gitu yang kayak wow, kenapa aku ditempatin di sini gitu? Pernah banget. Apa? Jadi tadi kan aku udah nyebutin MTQB, GBK itu kan. MTQB itu tiap tahun ada. Itu kan untuk internal ya. Betul. Di MTQB 2023 aku ditempatin sebagai wakil koordinator bidang hotel. Nah, ternyata itu kan bulan Meian ya kalau nggak salah 2023. Di bulan tahun lalu. Iya, tahun lalu. Di bulan Novembernya itu katanya kan ada GBK. Tapi ternyata enggak, soalnya barengan sama MTQ. Betul. Nah, aku ditelepon kan itu sama kapalnya pada waktu itu. Ini cerita kronologi ya guys. Ya, ditelepon kan. Enggak, awalnya tuh di chat. Salsa bisa telepon gitu kan. Nah aku batinya, oh pasti ini jadi WCO Hotel Quran gitu kan. Terus aku ditelepon, mau jadi bendahara nggak? Oh my god, aduh ya Allah, terima kasih banget. Tapi gimana itu jauh banget, berat banget ya. Masalah ini dari humas ke katil. Kalau katil kan passion ya, humas udahlah passion juga. Humas ke bendahara? Enggak, kebalik. Bendahara dulu baru ke humas. Oh gitu? Iya. Wow. Oh justru yang di awal jadi bendahara tuh sampai sekarang nggak lanjut jadi bendahara lagi. Tapi banyak kan yang humas gitu. Betul. Wow.
pernah megang duit nih berarti. Pernah sih. Aduh, spill dong, pernah megang duit berapa ratus juta nih dengan satu proker SR. Sensor guys. Sensor dulu ya. Kameramen sensor. Nggak boleh tahu. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin aku balik lagi nih ngulas. Tapi kalau misalnya Kak Salsa minum boleh ya, apa? Oh iya, kamu minum dulu. Ya udah, kita cheers dulu. Oke, cheers. Cheers dulu guys. Kita minum dulu ya. Minum dulu ya, haus. Minum dulu ya. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air pegunungan Himalaya. Betul, seru banget ya. Seru banget ya. Oke, aku mau bahas sedikit mundur lagi ke pembinaan. Mungkin kan berarti Kak Salsa ini punya anak-anak pembinaan gitu. Nah, mungkin bisa di-spill dikit aja sih prestasi dari Hotil sendiri tuh mungkin apa, atau udah kolaborasi sama apa gitu sejauh ini. Kalau dari Hotil, kemarin MTQB 2024 kita juara kaligrafi bidang dekorasi dan kontemporer juara 1. Sama kontemporernya juara 2. Nah berarti oke, aku mau tanya nih, tadi kan ada kontemporer sama dekorasi. Nah mungkin bedanya apa gitu? Mungkin teman-teman enggak sih, aku sendiri juga nggak tahu. Ya sebenarnya hot itu ada berapa jenis gitu loh? Dari setauku ya, ini kalau teman-teman tahu yang lain bisa komen di bawah guys. Oke. Kalau setauku tuh kaligrafi ada kaligrafi kontemporer, dekorasi, mushaf, dan mungkin masih banyak yang lainnya ya. Kalau dekorasi itu banyak hotnya dan banyak jenis tulisannya yang ada di satu karya. Jadi minimal itu ada 5 hot minimal 5. Kalau kontemporer, kalau teman-teman tahu, kalau kamu tahu juga, biasanya ini yang di kanvas itu kan ada kayak kaligrafi, tapi ada modelnya tuh macam-macam, model pohon, model yang kayak dia tuh bentuknya kadang-kadang aneh-aneh dan nah itu kontemporer. Kalau yang mushaf, kalau kamu buka Al-Quran, itu kan ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah awal kan. Nah itu mushaf kayak gitu. Jadi satu jenis saja. Tapi medianya nih, aku mau tanya medianya yang kontemporer sama enggak ya, satunya tadi apa? Yang di awal. Nah, itu medianya itu maksudnya yang satu kan pakai kanvas, yang kontemporer, yang satunya tuh pakai kanvas juga atau beda? Kalau di perlombaan seringnya itu pakai triplek. Oh, triplek putih itu. Triplek kan warnanya coklat ya. Oh, coklat. Nanti dilapisi warna putih seperti itu. Iya, maksudnya itu. Kan jadinya triplek putih. Ya, dan ukurannya lebih gede. Beda guys. Oke, itu sedikit informasi ya buat aku atau buat kalian juga yang nggak tahu Hotil gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, bentar. Oh ya, belum selesai ya tadi ya. Terkait collab-nya. Iya, collab. Kemarin banget, baru 1 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu ya, aku lupa. Yang apa nih? Kayaknya aku tahu deh. Nggak tahu. Oh ya, kamu jadi MC-nya. Oh iya, itu berarti seminggu yang lalu itu. Oh iya, seminggu yang lalu. Ya, sok. Apa tuh collab-nya? Jadi kita collab ini studi banding. Studi banding itu masuk collab nggak? Masuk, kan itu kolaborasi antara 2 UKM. Nah, begitu. Oke. Jadi kemarin itu studi banding dari UKM Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke sini ke UB. Masya UB. Dan mereka tuh banyak banget yang hadir, yang datang ke UB. Ternyata mereka seseru itu. Iya sih, bener. Mereka tuh kayak, nih aku kan waktu itu awalnya nih, oke, aku mau cerita dikit, ngeluh dikit. Ini orang juga acaranya guys, sebenarnya nih ya. Aku disuruh datang itu sebagai peserta awalnya. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, disuruh jadi talent nih guys. Talent Banjari Nasyid. Tiba-tiba disuruh jadi MC. Tuh. Orangnya nyengir doang. Tapi kan profesional kan. Aman kan? Tapi enggak 5 menit juga ya, Ibu. Ya, tolong. Tapi aman terkendali kan?
aman. Untungnya dia juga ini apa chemistry-nya dapet ya sama siapa namanya aku lupa. Lupa juga. Ya udah pokoknya tuh. Tapi nih, tadi aku mau ngulas nih, teman-teman dari UKM Hikmah tuh emang seseru itu dan se-excited itu. Dan karena aku jadi MC waktu itu, emang sih ada kolaborasi kan antara kaligrafinya kita gitu yang dijadikan buat tangan saat itu, guys gitu. Tapi emang ini sih karena aku juga ikut beberapa kegiatan dan proker juga nih di UKM Seni Religi. Kayak kemarin itu Harlah, jadi hari lahirnya UKM SR tuh kita ada namanya Sowan gitu, kepembinaan. Nah, itu yang hebatnya di SR ini, buah tangannya tuh benar-benar dari karya kita gitu guys, yaitu kaligrafi. Betul. Aplaus, proud banget ibu pembina kita. Enggak gitu, jangan gitu. Nggak apa-apa. Pembinanya Ustadz ya, mohon maaf. Oh ya, nanti ada Ustadz juga di sini ya. Ustadz editor. Dia tadi menyusahkan editor ya guys. Oke. Next. Oke, mungkin ini jadi yang agak penghujung nih. Mungkin dari beberapa tadi, dari dunia pembinaan sampai ke dunia organisasinya, sampai di pengurus harian, ada nggak sih struggle atau kendalanya gitu selama ini? Kalau di kendala pembinaan sendiri, karena di UB kan kampus umum ya. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa lain kan yang ikut pembinaan nggak cuma yang dari UKM Seni Religi kan. Misal mau ada perlombaan itu boleh dari luar UKM tuh join juga boleh. Nah itu kendalanya, banyak yang kurang berminat di kesenian yang berbasis Al-Quran. Iya. Itu sih kendalanya. Kalau untuk pembinaannya sendiri, karena itu tadi ya, kebanyakan kan masih maba. Yang maba itu kan banyak yang ospek. Betul. Jadi mereka tuh masuknya gantian. Ganti-gantian. Harusnya kan udah ganti. Kalau menurut silabus itu kan udah ganti materi. Oh, ada silabus ya berarti ya. Terstruktur guys. Mantap. Ya, betul. Itu tapi karena yang masuk gantian kan ya. Jadi ya mengikuti alur saja lah seperti itu. Iya sih benar. Jadi kayak misalnya nih di minggu pertama yang gak datang ini, minggu kedua giliran. Ya makanya. Gitu. Jadi ya sih di Banjari Nasyid juga gitu sih. Jadi aku mengeluh aja nih ya, di Banjari Nasyid juga sama kayak gitu. Jadi pas kita minggu pertama udah ini yang datang ini, yang minggu depan giliran aku yang gak bisa datang ya. Ya udahlah. Ayo teman-teman, kalau kalian join di UKM Seni Religi ya, istiqomahkan diri kalian untuk berkomitmen di pembinaan yang ada di UKM Seni Religi. Iya. Saya selaku dari anggota pembinaan akan berkomitmen kalau ada kalaunya. Kan halangan tidak ada yang tahu ya. Ya. Gitu guys. Nah mungkin terakhir juga nih motivasi buat lanjut untuk kedepannya, ataupun ya motivasi buat teman-teman lah gitu kedepannya nanti kayak gimana. Atau sebelum itu deh tiba-tiba motivasi ya gimana, mungkin kesan pesan dulu deh. Mungkin di podcast ini boleh, SR boleh, kepanitiaan boleh, ataupun boleh keluh kesah di bendahara waktu itu juga boleh. Aduh. Mumpung gak ada orangnya guys. Oke. Gak ada. Untuk kesan podcastnya keren banget sih. Kayak ala-ala profesional gitu kan. Emang profesional. Semoga ya. Amin. Ayo lanjut. Oke. Keren banget podcast kayak gini. Semoga dengan adanya podcast ini UKM Seni Religi juga bisa lebih dikenal, bisa lebih banyak yang join di UKM-nya. Betul. Bisa lebih berkomitmen. Amin. Setelah masuk UKM-nya kayak gitu. Kalau untuk apa lagi tadi? Pesan. Oke, pesannya semoga teman-teman selalu cinta terhadap Al-Quran. Masya Allah. Ini jadi ya lili. Oke, lain itu ya. Pesannya sih semoga teman-teman pengurus ya, teman-teman pengurus bisa sabar, bisa berkomitmen, kuat, bisa apa ya lagi ya, intinya kita kurang dikit lagi.
Aduh, dikit lagi. Demis ya. Ya, Demis ya. Aduh, dikit lagi. Kurang berapa hari? Kurang 1 minggu. Iya Aduh. gak sih? Aduh, iya. Karena berhubung sama Panitia kan? mention lagi terus ya kan. Oke, sekarang yang paling terakhir nih, satu kata buat SR tercinta ini. SR itu S-nya seru. Setuju guys, seseru itu karena kita setiap agenda makan. Iya kan? Apalagi kalau kalian ikut kepanitiaan yang ada di UKM Sinergi, makanya terjamin guys. Iya, karena dari rektorat gitu. Karena dari rektorat sumpah, dan itu enak Iya banget. kan? Makanya 4 sehat 5 sempurna. Oke Kak Salsa, mungkin kayak gitu aja ya podcast kita kali ini. Sebenarnya aku mau ucapin thank you, terima kasih very much ya udah dateng di sini kayak gitu. Dan mungkin untuk kedepannya semoga tetap lancar urus-urusannya. Dan teman-teman, thank you yang udah nonton, yang udah dengerin podcast kita di Binskuy, Bincang-Bincang Skuy kali ini edisi Kak Salsa. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow dan kepoin IG Sinergi UB, udah cari aja IG-nya. Dan kalau misalnya kalian ada saran-saran, mau bahas yang seru-seru tentang SR, boleh langsung aja komen di bawah atau DM di IG SR. Betul. Oke, mungkin sekian atau segitu aja dari aku, Reva, dan juga Kak Salsa. Bisa say hello dulu dan thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.